semua. Welcome back to Yunus Education. Pada video kali ini, kita akan membahas update tenaga honorer. Namun, sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke baik, langsung saja mari kita simak video berikut. Dalam sorotan UU ASN tahun 2023, berbagai harapan dan kecemasan muncul di kalangan tenaga honorer. UU ASN tahun 2023 sendiri baru saja disahkan di akhir Oktober tahun 2023 dan besar harapan bisa menjadi payung hukum yang adil untuk honorer. Meskipun menjadi berita gembira atas pengesahan UU tersebut, ternyata tidak semua honorer dapat menikmati keuntungan yang sama. Mari menggali lebih dalam tentang kategori tenaga honorer yang mendapat lampu hijau atau merah dalam perjalanan menuju status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Mengingat bahwa honorer akan dialihkan statusnya sesegera mungkin. Meskipun UU ASN memberikan harapan baru bagi tenaga honorer, tidak semua dari mereka akan merasakan perubahan tersebut. UU ASN nomor 20 tahun 2023 ini menjanjikan harapan baru untuk para honorer. Dalam salah satu pasalnya, jelas tertera jika honorer harus ditata sebelum akhir Desember tahun 2024. RUU ASN ini menjadi payung hukum terlaksananya prinsip utama penataan tenaga non-ASN, yaitu tidak boleh ada PHK massal yang telah digariskan Presiden Jokowi sejak awal, ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas dalam keterangan tertulis Selasa 3 Oktober 2023. Sejalan dengan itu, seluruh honorer yang ada sedang dipersiapkan untuk diproyeksikan menjadi P3K. Sayangnya, meski demikian, menjadi P3K tidaklah semudah diangkat tanpa tes. Rupanya, masih ada beberapa prosedur yang harus honorer lalui untuk mendapatkan jalan karir sebagai P3K. Dalam konteks ini, Kementerian Pan-RB menegaskan bahwa ada prioritas khusus untuk mengangkat tenaga honorer. Namun, tetap dengan syarat yang harus dipenuhi agar honorer bisa menjadi ASN P3K. Batasan untuk diangkat sebagai P3K, seiring kabar gembira, terdapat batasan yang perlu diperhatikan. Beberapa kategori tenaga honorer mungkin tidak dapat menikmati kebijakan ini, antara lain: 1. Usia pensiun. Honorer yang telah memasuki usia pensiun, yakni 58 tahun, tidak akan diangkat menjadi P3K. Ini menjadi pertimbangan bahwa kebijakan ini lebih ditujukan pada generasi yang masih aktif secara produktif. 2. Tidak aktif selama 3 bulan atau lebih. Honorer yang tidak aktif selama periode 3 bulan atau lebih juga dikecualikan dari pengangkatan sebagai P3K. Hal ini menunjukkan pentingnya keterlibatan dan kedisiplinan dalam menjaga status kepegawaian. 3. Riwayat pelanggaran disiplin. Bagi tenaga honorer dengan riwayat pelanggaran disiplin, pintu menuju status P3K menjadi tertutup. Disiplin menjadi kunci utama dalam mewujudkan impian menjadi ASN. Dengan segala harapan dan batasan yang ada, tenaga honorer diharapkan untuk memahami dinamika dan persyaratan yang terkandung dalam UU ASN tahun 2023. Meski tidak semua dapat merasakan perubahan tersebut, kebijakan ini memberikan landasan baru untuk penataan tenaga honorer di lingkungan pemerintah. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan setiap langkah menuju P3K dapat diambil dengan bijaksana. Sekian, semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.